Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang resolusi tahun 2025, saya sekarang sudah tidak terlalu memprioritaskan hal-hal yang sifatnya menduniawi, karena sekarang lagi fokus gimana caranya saya itu mengumpulkan untuk persiapan hari akhir nanti. Memang terdengar lebih serem ya. Jadi kalau saya sekarang yang penting apa kata Allah aja gitu. Jadi ya sekarang kalau saya ada kerjaan saya kerjakan. Kalau nggak ada mungkin saya lebih fokus di rumah istirahat. Begitu azan berkumandang saya sholat 5 waktu, tepat waktu berjamaah bersama jemaah yang lain. Terus ya harapannya juga soal jodoh juga insya Allah sih ya. Mudah-mudahan saya menemukan jodoh di tahun 2025. Doakan saja gitu. Terus kalau untuk masalah karir saya sudah tidak terlalu memprioritaskan. Saya terserah apa kata Allah. Kalau memang saya ada jodoh untuk sebuah pekerjaan di depan nanti ya saya lakukan gitu. Tentunya dengan tetap profesional. Ya kalau nggak ada ya udah seperti itu, saya lebih menikmati hari-hari di rumah ya gitu. Apalagi sekarang usia saya sudah kepala 4 gitu. Jadi ya saya lebih banyak menjalankan ibadah puasa. Saya lagi kencengin saya puasa Daud ya. Terus juga ya kalau ada undangan nyanyi ya saya jalanin, kalau nggak ada ya udah gitu. Terus saya lebih banyak silaturahmi, terus saya lebih banyak teman-teman yang sudah berbicara tentang akhirat aja gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah cukupkan hari-hari saya ya dengan hal-hal yang baik, cukupkan hari-hari saya dengan hal-hal yang halal gitu. Ya kalau misalkan nanti ada usaha untuk sifatnya menyambung hidup ya saya akan lakukan gitu. Alhamdulillah sih ya sekarang saya udah tidak pernah namanya mengharapkan yang sifatnya ke makhluk ya. Jadi udah saya kalau apa-apa saya minta sama Allah, ya Allah. Ya alhamdulillah saya ternyata memang dengan kita dekat kepada Sang Khalik, kepada agama, itu tuh hidup tentram ya. Karena memang ya ternyata memang ya dengan agama itu hidup seseorang itu jadi bahagia. Ya alhamdulillah kebetulan saya terlahir sebagai agama Islam ya. Ya saya sudah berpedoman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong gitu. Walaupun sebagian ada orang-orang yang masih sifatnya gini, sifatnya yang mungkin yang masih nggak senang dengan saya gitu. Tapi ya sudahlah, biarkanlah gitu. Biarkanlah mereka senang dengan ketidaksukaannya dia terhadap saya. Tapi ya jelas saya di sini tidak pernah mau ada musuh. Alhamdulillah saya juga punya masalah hukum juga saya sudah selesai. Saya sudah menyelesaikan masalah-masalah hukum itu. Saya sudah mengikuti permintaan dari diinginkan dulu sebagai korban saya ya tahun yang udah lama, udah hampir 10 tahun itu. Ya saya ikuti kan, dia minta saya di penjara, ya udah saya ikut, saya jalan penjara. Jadi saya merasa saya udah nggak punya dosa apa-apa gitu kan. Artinya udah impas masalah itu. Tapi kalau misalnya ada orang masih ingin mengungkit-ungkit ya silahkan, biarkan saja. Sudah mereka dengan padahal yang mungkin ini nggak ada hubungannya dengan si korban atau orang luar. Kok tiba-tiba mereka yang merasa sakit hati. Ya udah biarkanlah sudah. Dia dengan kesibukan kesakit hatiannya dia terhadap saya. Gitu. Yang mudah hati mereka yang nggak suka dengan saya dilembutkan oleh Allah. Ya. Karena tidak ada perkara apa lagi, udah tidak ada perkara, tidak ada permasalahan apa lagi. Kecuali kalau saya buron, saya tidak mempertanggungjawabkan. Dan sekarang saya udah nggak memposingkan hal itu. Yang penting sekarang saya sudah merasa tidak ada dosa dengan siapapun ya. Terus apabila masih ada fitnah-fitnah ya sudah, biarkanlah fitnah itu. Karena memang sampai detik ini masih ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Biarkan saja. Dan saya juga bingung kenapa mereka mau menjatuhkan saya. Maksudnya siapa gitu, ya kan? Padahal saya hanya makhluk biasa, makhluk yang lemah, yang tidak ada tidak merugikan rakyat Indonesia, tidak makan uang rakyat Indonesia. Buat apa membenci saya gitu?
Toh dosa-dosa saya sudah saya tebus semua di dunia ini. Sekarang saya udah mencoba mengikhlaskan itu semua gitu. Sekarang saya berdoa yang baik-baik ya, semoga mereka itu yang masih punya dendam sama saya, nggak suka dengan saya ya, semoga mereka secepatnya disadarkan ya, untuk apa melakukan seperti itu. Jadi 2025 ini saya udah lembaran baru, udah tujuannya sekarang udah akhirat aja. Saya udah nggak mikirin macem-macem. Ya, walaupun ada beberapa netizen, kapan balik lagi ke TV, kapan lagi nyanyi di TV, kapan lagi jadi juri gitu kan. Ya, saya hanya bisa mengaminkan saja, amin, doakan saja. Saya bilang kalau rezeki itu nggak kemana, gitu kan. Walaupun seliwaran orang bilang Ipul di boykot TV, Ipul di blacklist TV, nggak ada, alhamdulillah TV itu tidak ada. Ini saya luruskan ya. Jadi ini kemauan orang-orang yang nggak suka dengan saya. Mereka itu bikin petisi, mereka itu menginginkan saya supaya tidak tampil lagi di TV. Bukan TV-nya, dia meminta kepada TV, gitu kan. Dan TV sih alhamdulillah, dan KPAI pun juga sama. Mereka hanya cuma menghimbau saja, tidak melarang, gitu. Jadi kalau sifat himbau itu boleh iya, boleh enggak. Jadi saya luruskan ya. Jadi isu ini nih masih terus digencarkan oleh haters. Karena saya yakin semua manusia itu punya haters. Bukan hanya saya, penonton pun juga pasti kan punya haters, punya pembenci. Jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti ada pembenci. Saya aja manusia biasa baik yang benci. Jangan kan saya ya kan, sekelas Rasulullah aja, sekelas Nabi aja ada pembencinya, ada musuhnya gitu ya. Yang nggak kepengen maju, yang nggak kepengen menyiarkan agama, itu kan kisah Rasulullah. Apalagi saya manusia biasa, pasti kan juga banyak gitu. Jadi nggak usah heran gitu. Jadi saya maklumin lah kalau masing-masing manusia itu punya pembenci. Jadi ya itu saya kembali lagi bahwa semua itu rezeki dari Allah, ya kan. Yang penting sekarang kita berbuat baik. Ada sedikit rezeki kita berbagi. Ya kalau nggak ada ya kita pakai senyum. Ya kalau nggak ada lagi ya pokoknya jangan sampai menyakiti orang lain lah, melukai orang lain gitu. Kalau orang lain ingin memanfaatkan saya, ya sudah biarkan. Itu kan biar dosanya dia kan ingin memanfaatkan. Karena saya di sini saya ingin mencari teman, saya mencari orang-orang yang baik yang ingin terus bersama saya gitu. Jadi ini saya keluarkan unek-unek sampai sebagai penutup di tahun 2024. Jadi bahwa saya tekankan sekali lagi tidak pernah saya itu namanya di boykot TV, karena di dalam undang-undang Indonesia itu semua warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat. Jadi kalau seandainya ada orang yang memblacklist ini supaya orang itu nggak dapat duit, supaya orang itu nggak dapat rezeki, itu hoax, itu nggak ada gitu. Karena kita semua sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita sebagai penonton itu harus cerdas. Ya, apalagi zaman sekarang ini zamannya hoax di mana-mana.